Tapi kontrak kedua ini yang aku jadi sakit-sakit. Terus kontrak keduanya juga aku ada bermasalah. Bermasalahnya sama pertama sama agent. Karena agent saya nyuruh saya bayar visa. Pertama itu bayar visa 630. Itu dibagi dua. Saya pertama juga udah komplain, kok kenapa saya harus bayar, ini kan visa harus tanggungan majikan. Nah tapi kan enggak, kamu harus bayar gini-gini. Nah lanjut, itu yang kedua kalinya saya suruh bayar visa lagi lah. Yang kedua kalinya 750. Saya suruh bayar sendiri. Lah saya datang ke kantor, saya bilang, kok kenapa harus saya yang bayar, bukannya majikan? Enggak, ini kamu yang harus bayar. Kamu harus bayar. Terus gini, kamu bayar separuh dulu, nggak apa-apa, saya nggak bawa uang, ini buat libur. Nanti bayar dulu, kata agennya. Lah saya ngambil uang 500, ternyata 500 itu dipegang sama agen semua, nggak dikembalikan. Nggak dikembalikan, ada kembalian. Lah terus saya pulang lah. Saya komplain sama majikan, saya bilang keberatan, gaji saya berapa, saya suruh bayar visa 750. Bayar sendiri, saya keberatan dong, saya bilang gitu kan. Terus majikan saya bilang, ini agent kamu yang SMS sama aku. Kalau kamu nggak percaya, baca aja ini SMS-nya. Saya nggak ngomong kamu, tapi saya SMS sama KJRI dulu. Kalau nanti saya ada balasan dari KJRI, saya kasih tahu sama kalian, gituin kan. Terus kamu pakai bahasa Indonesia saya nggak ngerti, kata dia kan. Kalau kamu nggak ngerti, kamu bisa translate, gituin kan. Lah nggak taunya saya telepon sama KJRI, terus kan nggak diangkat, tapi saya SMS dibalas ya. Saya kok disuruh agent suruh bayar visa sebesar 700, terus intinya suruh bayar lah, suruh agent deh. Terus itu yang namanya visa itu urusan majikan. Kamu jangan mau bayar gitu kan. Nah tapi aku suruh bayar segini, tanggal segini gitu. Pokoknya kamu jangan mau bayar. Kalau kamu bayar, kamu merasa keberatan kasus, kamu lapor aja ke labor departemen gitu kan. Nah SMS itu saya screenshot Mbak. Saya kirim ke grup majikan. Saya kan ada grup sama majikan. Saya kirim di situ, grup situ, saya kirim ke agent itu sekalian. Nah majikanku langsung balikin duitnya, karena dia udah tahu dia ada tulisan labor, orang sini kan paling takut. Nah langsung dibalikin dia uangnya. Nah dari situ agent udah marah-marah lah sama saya, ngapain lapor ya gini. Aku datang ke kantor lah ngambil visa, itu pun aku diomel-omel sama dia. Kamu ngapain lapor KJRI gini? Kamu ini tuh ada rekamannya di sini. Saya nggak peduli. Saya bilang, Mbak, saya kan cuma nanya sama KJRI, tapi balasan KJRI, jawaban dari KJRI kayak gini. Soal nanya itu kan nggak bayar, gitu. Terus dia bilang alasannya gini lah, karena kamu udah dapet uang tiket loh. Uang tiket dong, gituin. Lah pokoknya itu udah marah ya. Nah yang kedua kalinya nih kasus lagi saya. Kedua kalinya kan yang kasus rumah sakit ini lah, karena di rumah sakit nggak ada respon. Otomatis saya nanya ke KJRI, karena saya pernah melihat ada kasih peduli di Facebook lewat itu, kalau yang sakit gimana. Nah saya coba nanya dong, kan nggak ada salahnya saya nanya kan. Iya betul. Soalnya KJRI kan ya istilah rumah kedua lah di sini. Betul. Untuk minta perlindungan kan. Nah saya coba tanya ke KJRI. Nah saya telepon langsung sama KJRI. Saya rekam juga. Lah saya ngomong apa itu saya ingat. Saya mau nanya, Bu, ini benar dengan KJRI? Iya benar, ini dengan KJRI. Ada yang bisa dibantu Mbak, katanya. Saya mau nanya, saya kan di sini
ke rumah sakit udah sampai 4-5 kali. Tapi kata dokter saya nggak apa-apa, kayaknya kurang respon. Jadi pertanyaan saya mau minta tolong, ada rumah sakit mana yang bisa membantu, maksudnya yang merespon dulu. Karena saya itu ada amandel udah gede, terus ada kayak semacam biji-biji beras gitu. Saya kan penasaran, saya takutnya kenapa-kenapa gitu kan. Kata dokter nggak apa-apa. Jadi saya pingin nyari rumah sakit yang bisa merespon. Nah, kata dia, kalau kita nanti cari, tapi kalau soal menyarankan kayak gitu, kita nggak bisa Mbak. Tapi nanti saya coba ya, intinya ngomong kayak gitulah. Nggak taunya dia minta KTP saya sama kontrak kerja. Nah, saya kirimin saya foto ke dia, ke KJRI. Nggak taunya dia langsung nelfon ke agent saya. Nah, agent saya itu nelfon aku. Nggak taunya aku dimaki-maki, tahu habis-habisan. Kebetulan aku dimaki-maki sama agent itu nggak tak rekam karena posisi aku lagi kerja. Pas lagi kerja itu ibunya dari bapak mama itu telepon. Jadi saya nggak sempat ngerekam. Oh, aku dimaki habis-habisan sama agent. Orang Indonesia lagi itu. Aduh. Seandainya kalau saya salah, boleh dong saya dinasehati atau Mbak gimana caranya gini-gini. Aku dimaki habis-habisan itu sama agent. Kamu lapor gini-gini. Loh, kamu sakit apa? Pokoknya habis aku dimaki-maki. Saya jawab apa aja. Mana dia pakai bahasa Indonesia, saya jawab pakai bahasa sini biar bosnya dengar sekalian. Kamu tahu nggak, saya ngomong kamu ini tuh rekaman aja. Saya nggak takut, saya jawab pakai bahasa sini. Saya nggak takut, rekaman aja gitu ya. Tahu nggak, aku tadi ngomong apa sama KJRI, saya tuh ngerti apa yang saya tanyakan. Apalagi orang KJRI itu orang berpendidikan. Saya tuh apa yang saya tanyakan itu saya tahu, saya ingat. Oh, telepon lagi. Bosku pulang, tahu nggak? Bosku pulang nanya. Langsung aku lagi masak. Kamu tadi telepon ke itu ya? Konsulat katanya, KJR ya. Iya, saya nanya tentang rumah sakit terus. Ngapain kamu telepon ke sana katanya? Saya cuma tanya rumah sakit gitu kan. Kok KJRI bilang kamu bilang saya majikan yang tidak baik kayak gitu kan? Kok bisa? Iya, kok KJRI bisa tahu itu kalau majikan itu nggak baik katanya? Aku nggak baik katanya. Loh, aku nggak ngomong kayak gitu kok. Siapa yang bilang? Ini agent kamu, katanya KJRI telepon sama agent bilang kamu lapor kalau majikan nggak baik. Loh, saya tuh nggak ngomong kayak gitu. Wah, aku dimaki-maki lagi sama agent orang sini. Ya saya jawab sekalian. Lah, kebetulan yang pas posisi itu saya ngerekam. Dia juga wah ngomong aku yang enggak lah. Intinya kamu itu kong taiwa lah. Saya jawab kong taiwa ya mei yong sin. Nah, udah gituin kan. Saya ngomong sama KJRI, saya rekam. Saya ingat saya ngomong apa gituin. Tapi saya ngomong sama cecek kamu itu yang kerja di agent. Kamu tanya SMS apa itu, HP ku bisa dicek di SMS dia. Tapi dia tetap nyalahin saya. Jadi karena itu yang kerja itu lapor sama agennya, atasannya. Kalau saya bilang lapor ke KJRI, saya nyelak-nyelakin majikan. Loh, aku cuma tanya rumah sakit mana yang bisa ngerespon. Akhirnya pas lagi posisi telepon majikan sama agent, saya SMS KJRI lah. Ibu maaf ya, ini tadi saya kan telepon ibu nanya soal rumah sakit kan, nggak ada cerita yang lain. Nggak taunya agentku ini yang ngomong sama atasannya ngomong agentnya sama bosku. Wah, jadi jelek banget aku lah, udah kelihatan jeleknya. Nah, padahal terus terang saya itu dari 5 kali ke rumah sakit itu memang pertama saya bayar sendiri. 180 sebenarnya saya aja nggak ngerespon sih, udah 180 5 kali nggak masalah. Cuman aku memang nanya ke agent, ini aku ke rumah sakit, ke dokter
180 5 kali. Ini kata majikan aku, kok poinnya udah habis gitu kan. Boleh dicek enggak? Kata agent, boleh saya cek nanti. Itu dia bilang masih ada. Oh ya udah. Itu teleponnya sekitar tanggal 30 Januari. Lah 30 Januari kalau nggak salah, iya. Lah 10 Januari 10. Lah kasusnya itu dirameinnya tanggal 30 Januari. Maksud kan udah lama karena dia nggak ngerespon, aku juga nggak ngomong apa-apa, ya udah biarin. Yang penting aku udah berobat sendiri, ngeluarin duit nggak masalah kan. Aku nggak apa-apa. Itu memang saya tanya sama agent, tapi nggak taunya agent ngomong sama majikan, saya jelek-jelekin majikan. Lah boleh dibaca dong SMS aku ngomong apa aja. Lah dari situ otomatis majikanku kan gimana gitu. Terus itu waktu saya telepon sama agent itu aku kan sempat merekam. Saya bilang, kamu dari dulu loh kayak gini sama aku, kamu dulu nyuruh aku bayar visa, tak gituin kan. Nah, kamu dulu suruh majikan bilang sama aku suruh bayar visa. Kamu itu sebagai agent, kamu kan tahu di kontrak kerja itu ada nomor berapa, itu nomor 8, pasal berapa, nomor 8 kan ada. Kontrak visa itu semuanya free kan. Kenapa kamu bilang sama majikan kalau aku suruh bayar? Nah, aku karena nggak mau bayar, otomatis majikan bilang saya yang ngekel. Tapi kan peraturannya ada, saya udah tunjuk-tunjuk. Majikanku di depanku juga melihat. Saya bilang, kamu kan bilang sama majikan aku suruh bayar itu, kamu lihat nggak itu di kontrak kerja, kamu ngurusin kontrak itu otomatis kamu kan tahu, kenapa suruh aku bayar? Lah itu yang pertama. Yang kedua yang ini, kenapa kamu bilang sama Kak Cherry kalau majikan aku gak baik? Aku nggak ngomong gitu, tak gituin. Aduh, aku udah habis-habisan, agentku nggak nyangka sampai gitu. Sementara saya kan lagi di sini takung loh, takanku loh. Kami ke kau lidi cemat ya. Chỉ quay xin đó ngô cộng người đại lục có chứ không còn. Chỉ xin bên đầu giờ agent cầm động chứ. Ngô cũng唔到啊。咁你做agent你又未用先，你手先又幫我，唔手先都唔嚟啊，媽都唔嚟，係咪先？黐線。Akhirnya bener ya, itu malam-malam. Ya lagi masak, akhirnya saya telepon ke CR, ibu, tolong angkat ya, boleh nggak ibu bicara sama majikan saya, tak gitu. Oh tenang aja mbak, tenang aja, jangan khawatir mbak, nanti saya yang bilang sama agent apa majikan gitu kan. Akhirnya oke lah, saya bilang, majikan saya, pak ini saya udah telepon sama Kak Cherry, kalian ngomong aja sendiri. Lah ngomongan itu saya nggak rekam karena HP saya di screenshot, dilihat dari SMS-nya dari atas ke bawah gitu. Aku SMS apa aja di foto, di screenshot, di transkrip. Lah dari situ majikanku ngomong sendiri sama Kak Cherry. Nah aku dengar dia bahasa Inggris. Dia bilang dia ke rumah sakit apa sendiri, sebenarnya dia gak ada masalah, tapi kan pihak Kak Cherry dia ngomongin apa yang tadi saya omongin. Aku gak ngomongin soal majikan. Jadi dia nanya tentang rumah sakit, dikiranya saya nggak bisa bahasa Kantonis sama pihak KCRI. Terus bosku yang jawab apa adanya. Ya udah, aku udah ayam dong. Nah tinggal masak. Gak taunya dia udah ngobrol-ngobrol sama KCRI lah. Udah biarin lah, HP ku masih dipegang dia. Lah habis itu kok dia ke dapur dipanggil, kamu ke rumah sakit berapa kali? 5 kali. Bayar berapa? 180. Akhirnya diganti semua beliau. Nah udah diganti. Terus dia bilang, ini saya mau ngomong, katanya kan, itu sebenarnya agent kamu itu nggak bagus. Dibilang sendiri loh. Berarti kamu tahu kan, saya nggak perlu jawab, kamu sendiri udah tahu kan. Dikira saya bohong, saya itu nggak bohong. Ya agent kamu itu nggak bagus sama kamu. Lah udah tahu kan, gituin. Nah terus dia, iya udah nggak bagus. Saya tahu agent kamu itu yang nggak bagus itu, karena dia sudah dengar sendiri dari KCRI. Udah dengar dari KCRI, udah ngomongin semua. Karena saya ngomong apa juga sudah
saya rekam, jadi saya ingat apa yang saya tanyakan itu loh, nggak ngomongin soal majikan. Kalau ngomongin soal majikan otomatis KJRI juga langsung telepon majikan dong. Loh iya, nah ini kok bisa agent itu sampai kayak gini, ya ampun. jadi mau nanya kayak gini, soal apa habis kontrak itu. Saya kan nggak malas nanya kayak gini, udah berkali-kali. Udah bikin aku sampai dipanggil, kamu udah saya rekam gini-gini. Rekam lo, saya nggak takut kok gituin loh. Rekam aja, saya nggak takut. Nah saya juga bilang, pas dia ngomong juga saya rekam. Yang agent gitu yang ngomong. Jadi kalau saya ngomong, bisa jadi dia ngadu domba KJRI sama majikan saya. Itu dia ngomong, kebetulan saya rekam. Jadi kebetulan dia mau ngomong jadi kayak malas gitu. Dia nggak mau berurusan sama KJRI gitu loh. Dulunya saya diem sebenarnya ini nggak ada masalah ya, saya nggak ribut ya. Terus ya udah lain kali jangan kaliong kakoyong gitu kan. Nah saya jawab, saya kalau nggak ada masalah nggak mungkin kaliong kakoyong ya. Ya udah majikan aku diam lah. Dari situ saya mikir kontrak saya udah mau habis, dia nggak ada omongan apa-apa. Ya udah, mungkin dia udah nggak ingin nerusin, aku juga nggak ada omongan. Jadi kan aku mikirnya mau nanya yang lain saja gitu loh, maksud. Jadi gak pengen nanya ke agent karena agent udah kayak gini. Oke, jadi yang sampean tanyakan intinya sampean finish kontrak, keluar pas hari selesai kontraknya ya, tanggal selesai kontrak itu ya. 23 itu kan sama sesuai dengan yang tertera di visa. Kayak gitu kan, 23 Mei kayak gitu kan. Jadi kalau sampean mau keluar tanggal 23 Mei itu nggak ada masalah. Cuma kalau sampean memutuskan ingin pulang dulu ke Indonesia, istirahat atau berobat atau apa kayak gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting sampean 2 hari sebelum visa sampean habis, sampean harus ke KJRI. Jadi teringat-ingat KJRI. Harus ke imigrasi sambil bawa tiket, terus sama surat finish kontrak dari majikan. Kayak gitu. Jadi jadi surat finish kontraknya itu menyatakan sampai selesai kontrak keluarnya tanggal 23 Maret. Terus tiketnya adanya tanggal sekian. Yang penting jangan lewat dari 14 hari tiketnya, kayak gitu. Oh, jadi 23 itu kan masih ada 14 hari. Misalkan tiketnya 23 ke sana kan masih bisa gitu. Bisa, yang penting harus extend dulu Mbak ya. Kalau enggak nanti sampai waktu pulang kena denda di bandara imigrasi 230. Oh gitu. Iya. Oh berarti saya harus ke imigrasi dulu extend ya? Iya, pokoknya 1 hari sebelum sampai keluar majikan itu boleh. Jadi sampai tanggal 23 Mei, bentar tak lihat ya, 23 itu hari Selasa. Jadi sampai tanggal 22 itu sampean ke imigrasi sekalian bawa surat finish kontrak yang menyatakan sampean selesai kontraknya tanggal 23 keluar dari majikan. Terus itu kan ada di tanda tangani majikan kayak gitu kan. Sampean juga tanda tangan. Itu yang terus tahu, maaf saya potong. Itu yang surat baik itu ya? Betul, ID seleng chat nanti bisa lah. Itu saya WA juga bisa, nanti sampai tinggal print aja ke tempat tukang fotokopi, tinggal sampai majikan suruh ngisi kayak gitu ya. Nama sampean, tanda tangan kan? Yes, betul. Intinya finish kontrak terus selesai keluar majikan tanggal berapa? 23 kayak gitu kan. Terus nanti kan majikan otomatis kan beliin tiket kayak gitu kan. Nah, tiketnya itu jarak selepas tanggal 23 jangan lewat dari 14 hari. Jadi mundur jangan lewat dari 14 hari kayak gitu. Kayak gitu. Terus jadi sampean itu aja, terus nanti sampean akan dikasih extend 14 hari. Jadi sampean bisa nanti pulang kapan aja sesuai jadwal yang sudah di-extend sama imigrasi kayak gitu. Oh gitu ya, dikasih jadwalnya? Enggak sih, cuma paling biasanya kalau sampean extendnya nanti dikasih 14 hari biasanya. Oh gitu. Jadi kalau sampai lewat lagi dari 14 hari harus extend lagi dengan alasan apa kayak gitu.
Oh, baik Bang. Tapi sampai cuti tahunan nanti dapat uang loh ya. 17 hari, Mbak. Iya, 17 hari. Iya. Itu berarti lah yang saya mau cari sebenarnya itu kertas itu. Kertas. Soalnya saya udah ya itu total gaji. Oh, gaji ada, aku hitung-hitungan itu ada. Nanti tak sekali. Itu boleh dihitung-hitungin bisa enggak? Hitungin. Suruh gini aja, tak kasih gambaran kesampaian tapi jangan dikasih ke majikan ya. Daripada nanti dipikirnya sampean keminter sopo sing ngajari kayak gitu kan, akunya kan ya nggak enak kayak gitu kan. Mending kalau seandainya ada kurang lebihnya ya seperti itulah hitung-hitungannya. Jadi tiket pulang ke Indonesia, terus habis itu gaji tetap sampean utuh, tambah uang 17 hari sama transport 100, selesai itu aja yang sampean dapat tambahannya kayak gitu. Ya pas gajian itu berarti 1 bulan itu ya. Iya, terus tambah 17 hari. Ditambah 17 hari sama uang 100 sama tiket pulang ke Indonesia kayak gitu. Kalau uang ongkos malah aku 200. Oh ya alhamdulillah dikasih lebih. Yang penting tidak kurang dari 100 gitu. Iya. Nah, saya mau ngomong dulu. Majikan aku kayaknya takut kalau saya minta tanda tangan. Sebenarnya surat bagus itu kan butuh tanda tangan. Surat bagus itu cuma dinyatakan finish kontrak gitu aja wis apik, Mbak. Iya, tapi kan tanda tangan majikan. Ya bilang aja ini surat yang dibutuhkan untuk imigrasi loh, kayak gitu loh. Bukannya aku minta apa-apa. Itu kan ada tulisan. Karena gini, berapa bulan yang lalu ada temennya dia CS-nya itu anak PR. Dia kerja berapa bulan lah, nggak taunya dia bikin surat sendiri. Dia bikin surat apalah gitu, kayak semacam perpanjangan kontrak atau gimana, tapi dipalsukan. Jadi tanda tangan majikan itu dipalsukan sama anak PR itu. Wani banget dia. Akhirnya memang dia ditangkap polisi. Akhirnya kasus lah. Dia tuh ngomong sama saya, jadi dia takut kok, berani banget ini bantu gini-gini gitu kan. Terus kamu jangan komunikasi sama dia, soalnya dia udah di kantor polisi gitu kan. Nah, saya tanya, saya pura-pura nggak tahu lah. Sebenarnya aku kontak juga sama dia, tapi kan dia nggak cerita gitu loh. Itu dia itu kayak semacam memasukkan tanda tangan perpanjang kontrak gitu loh. Sebenarnya dia itu nyuri duit 500. Nah, nyuri duit 500. Maunya majikan itu, dia itu oke lah kamu keluar tanpa di apa sih? Ganti rugi. Tanpa uang ganti rugi 1 bulan. Uang interminate. Ataupun kamu nggak dikasuskan gitu loh. Tapi dia nggak terima. Lah akhirnya dia memalsukan tanda tangan itu. Lah majikan aku pun takut gitu. Tapi saya berusaha lah, semoga dia mau tanda tangan. Enggak, kalau majikan nggak mau tanda tangan, aja majikan ke imigrasi. Iya. Tadi saya bilang. Oke. Ini yang diperlukan untuk extend karena visaku habis dan aku tiketnya pulangnya tanggal sekian kayak gitu kan. Dan aku harus wajib lapor ke imigrasi untuk extend visa. Jadi yang dibutuhkan untuk persyaratan extend visa adanya surat keterangan saya selesai kontrak, keluarnya tanggal berapa. Terus harus kamu yang tanda tangan. Kalau kamu takut, oke, kita sama-sama ke imigrasi. Malah lebih gampang sekali gitu. Malah penak ya. Iya, jadi orang jujur, orang bener itu penak dalane, Mbak. Angel. Enak kayak gitu. Jadi nggak sulit, nggak susah. Yang penting kan sampai bisa ngomong, bisa komunikasi. Yang penting sampai intinya kan bener kayak gitu jalannya. Yang penting jangan sampai nggak extend. Kalau nggak extend nanti malah sampai yang repot sendiri. Iya, sudah keluar majikan udah selesai, bye-bye. Majikan nggak mau tanda tangan, nggak ada masalah karena sampean udah keluar. Makanya sebelum keluar pastikan sampean sudah ada surat finish kontrak yang keluarnya selesainya tanggal 23. Jadi sampai tanggal 22 hari Senin itu kalau saya lihat di sini kalendernya itu nanti sampean datang ke imigrasi sama tiket yang sudah confirm kayak gitu, yang sudah dibeli sama majikan. Jadi bilang ke imigrasi alasannya finish kontrak tanggal sekian, terus
aku harus pulang ke Indonesia, adanya tiket tanggal sekian kayak gitu. Terus nggak banyak pertanyaan nanti, tinggal sampean berarti bayar 230. Berarti menurut sampean gimana? 230 kan? Iya. Kalau menurut sampean berarti kan kelihatan kita udah mau ini, tapi kan nggak ada omongan, udah jelas kan. Makanya juga saya nggak ngomong gitu loh, maksud takutnya gimana, soalnya kadang ya biasalah ada farmasi kan gitu. Kalau ada sempet masalah gitu, tapi kan saya nggak ambil pusing, yang penting saya kerja gitu loh. Kayak mungkin pikir dia kan saya kurang happy gitu loh maksudnya. Sebenarnya masalah kerja alhamdulillah bisa sih aku menghandle, cuman kadang kan ada aja gitu loh, kayak semacam pernah saya komplain soal makan gitu loh. Nah, saya pernah ke rumah sakit kan karena asam lambung. Saya bilang gara-gara aku telat makan, jadi aku jadi sakit perut kayak gini, kena asam lambung gitu kan. Kenapa kamu telat makan gitu kan? Emang kamu jam berapa kemarin malam makan? Jam sekian loh, kenapa sakit? Ya karena sering telat makan, kadang di rumah kan gak ada makanan gitu ya, dia tuh gak terima gitu loh maksud. Nah, kayak nggak terima gitu loh. Kamu kenapa nggak ngomong kalau ada makanan gitu loh? Kalian kalau beli lo buat sendiri tak gituin. Aku kadang mengeluarkan uang sendiri buat makan tak gitu. Nah, dari situ dia tuh kayak semacam ya marah gitu loh. Tapi kan tak bikin biasa aja. Ada apa tak bikin tak kerjain ya. Tetap nanya, negur sama juragan, tak anggap kayak gak ada masalah gitu loh. Nah kemarin ini yang kasus parahnya itu yang sama agent itu. Jadi mungkin dia kayak semacam takut kok aku sedikit lapor sama JRI gitu. Ya sampean sendiri maunya gimana gitu aja, maunya ganti majikan pulang atau gimana? Aku mungkin benerin ini dulu gimana? Iya nggak apa-apa. Umur berapa tuh sekarang sampean? 38 sih. 38, oke nggak apa-apa, istirahat dulu. Kalau mau istirahat, mana tahu kadang juga kepengen tenang pulang kayak gitu kan, mana tahu nanti bisa sembuh karena banyak pikiran itu juga bisa juga. Iya banyak pikiran, kurang rileks kayak gitu kan, jadi tegang pikirannya, ototnya, saraf-sarafnya kayak gitu. Jadi kalau mau pulang rileks dulu, santai. Kalau mau kesini lagi ya bismillah, mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin, kayak gitu. amin. Saya sih berharap ya masih bisa mencari rezekimu ya Allah, semoga aku diparingi umur panjang, aku sehat lagi. Aku dari dulu nggak ada ini, di sini aja dulu nggak ada nih. Aku jujur kadang sih kayak dagingnya kok bau, kok aneh gitu loh, paham nggak? Daging amdelnya itu jadi kayak rasanya nggak enak. Tapi sama sudah konsultasi ke Peduli Kasih itu nggak? Dibilangin saya telepon KJRI, gara-gara ribut saya nggak nyari lagi. Peduli Kasih itu bisa nggak? Nomornya ada. Peduli Kasih. Iya, besok kalau ada waktu mungkin saya tak telepon. Sakit gondok amandel. Enggak usah, terus periksa aja, tinggal pohimnya itu. Enggak, dia sudah periksa ke 5 rumah sakit, katanya nggak ada masalah. Tapi iya, kalau amandel itu kan 5 kali masalah. Satu rumah sakit. Satu rumah sakit tapi 5 kali, 5 dokter. Coba nanti tapi katanya nggak apa-apa. Coba tak kasih nomornya, nanti tak tanyain dulu kayak gitu kan. Coba sampean kalau masalah kesehatan bisa ke Peduli Kasih atau Bu Natalia kayak gitu kan. Itu Peduli Kasih nggak sakit. Terus Bu Natalia nggak bisa ya? Nggak bisa, itu mental. Oh mental. Peduli Kasih itu mental. Sakitnya mental. Kalau peduli sehat kanker. Jangan ngegas jadi nulis bengi ya, jangan ngegas. Enggak, kan dibilangin Peduli Kasih itu mental sakitnya, bukan. Kalau itu ke dokter. Ke dokter. Oh gitu. Ke dokter. Ya udah, makanya mungkin saya mau pulang gitu loh. Amandel itu nggak perlu dioperasi kan kayak Mbak Diana. Terus? Jaga makan aja. Ojo gorengan, jangan pedes. Jangan kecentok itu.
gede masalahnya, makin gede. Terus kayak ada biji-bijinya itu di dalam kayak beras itu loh Mas Andro. Tapi sakit nggak? Ya kadang sakit lah, ganjel. Apalagi ya, berarti itu tumor. Apalagi tumor Cina. Apalagi kalau makan, kalau dia makanan mau Indonesia, Tengara itu makanan mau Indonesia kan micin. Aduh, ganjel. Bukan itu amandel, bilangnya amandel tapi Amandel. Iya. Radang amandel apa lah, kalau nggak salah Radang amandel. Tapi ada biji-biji beras. Tak jelasin ya Mbak, tak jelasin. Iya. Gitu. Benjolan di dalam tubuh kita itu yang tidak normal itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah tumor jinak, yang dua adalah tumor ganas. Kalau tumor ganas itu disebutnya kanker. Iya. Atau karsinoma. Itu bahasa latinnya. 2 itu. Nah, kalau yang jinak itu kayak uci-uci, ya. Iya. Kemudian miom, kista, endometriosis. Jadi dia tidak menyebar, makanya disebut jinak. Salah satunya termasuk amandel. Lah, amandel itu disebutnya bahasa latinnya adalah tonsilitis atau tonsil, radang pada bagian tonsil. Makanya tonsilitis. Jadi kalau penyakit ada namanya itis-itis, itu namanya peradangan. Nah, apa yang menyebabkan peradangan itu? Daya tahan tubuh kita lemah. Makanya kalau sampai gampang kecapean, maka itu lebih mudah meradang. Seperti itu. Nah, kalau ada dokter bilang tidak perlu dioperasi, itu dokternya baik. Karena salah satu tonsil ini adalah daya tahan tubuh. Makanya ketika kita kecentok gorengan, makanan yang gak enak, yang diserang itu tonsilnya dulu. Jadi dia membengkak. Gitu loh. Jadi ada sesuatu hal yang tidak diterima oleh tubuh kita. Makanya kalau kita bilang pembelajaran sistematika kekebalan tubuh itu banyak. Kalau dari mata, di setiap lubang dalam tubuh kita itu ada kekebalan tubuhnya masing-masing. Kalau mata itu ada air mata. Kenapa kalau kita kelilipan air matanya keluar? Supaya kelilipnya itu dimatiin. Makanya kalau air mata itu keluar kalau kena jilat gitu kan, rasanya kan setengah asin. Cairannya itulah yang membunuh kuman. Kalau di dalam mulut itu ada liur. Ya, liur ini juga. Makanya kalau di hidung itu juga ada. Makanya ketika kelebonan sesuatu langsung acing. Nah, itu menunjukkan daya tahan tubuh, termasuk di bagian mulut itu banyak sekali. Selain di bibir, selain di mulut, ada di tenggorokan. Salah satunya itu tadi tonsil. Makanya itu kalau mau dibetulkan atau mau diobati, jangan dimakan kecentoknya. Yang kedua, minum vitamin atau suplemen supaya daya tahan tubuh sampean itu oke. Banyak minum air putih, ya. Jadi kalau lagi muncul benjolannya itu menunjukkan dan menandakan misalnya sampean kecapean atau makan makanan yang mengandung vitsin, micin, apa semuanya itu penyedap rasa, gorengan, sehingga dianya langsung sensitif. Pedes, jadi sensitif, dia langsung tubuh itu langsung sistem imunnya bekerja, makanya dia bengkak. Terus kalau buat nelen sakit. Jadi itu bukan sesuatu yang bermasalah. Tapi kalau sampean menganggap bahwa itu sesuatu yang mengganggu, diperiksakan. Paling nanti obatnya antibiotik. Antibiotik ya. Udah, wes. Kalau cerita masalah kesehatan, 7 tahun saya soalnya sales alat terapi sama suplemen. Jadi tapi gini Mas Andro, itu kan tonsilnya itu tetap gede ya. Jadi enggak kecilin enggak. Oke. Gede aja. Oke. Sampean mau cerita panjang ya, ini sampai jam 4 pagi. Kalau saya mau menjelaskan sampai jam 4 pagi. Jadi gini aja, saya bilang bahwa kalau sampai ngerasa itu tidak semestinya, ya. Kalau tidak pada semestinya, ya sekali lagi kita nggak ngerti. Sampean datang, kalau di Hong Kong itu di Fort Rest Hill. Di jalan, kalau nggak salah di perempatan ada gereja, aku nggak inget tapi aku tahu tempatnya. Itu ada
lembaga cancer. Jadi nanti di situ kita akan dicek, ya darah kita akan dilihat apakah itu jinak atau ganas. Bayar nggak? Apa? Gratis. Bayar. Ya kalau masalah itu saya nggak tahu, kelihatannya ada bayarnya sih. Tapi kalau sudah dinyatakan memang itu kanker, ya mungkin pengobatannya bisa diurus. Karena itu yayasan kayak di Indonesia itu. Ya, Mas? Hah? Di sebelah mana coba? Ya nanti alamatnya saya kirim lah. Oke, kalau saya suruh nganterin saya tahu, tapi jalannya ada di WA saya. Ya agak naik itu ya tempatnya. Iya. Si Ronan. Si Ronan. Ya kalau nganterin sampean bayar partem aku, Mbak. Sampean partem ambek aku. Bayar partemnya larang ini, Mbak. Jadi sesekali itu makanya pastikan dulu pohim sampean itu mengcover enggak. Kalau pohim sampean mengcover aman. Tapi kalau pohim sampean enggak mengcover bahwa peradangan di bagian tonsil, ya alamatnya sampean bisa bayar sendiri. Tapi nggak usah khawatir, kalau memang kita nggak mau bayar dan biayanya terlalu mahal, kita bisa minta ke social welfare. Jadi kita setiap di rumah sakit itu ada social welfare-nya. Jadi kita tanya bagian depan, aku mau berobat, aku kerja di sini, cukungnya ibaratnya kayak gitu kan. Dia pasti akan nulis tuh semuanya, sampai ngisi belangko ABCD bla 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 bla. Ini memang harus dipraktekin. Apa? Kontrakku udah rampung bulan depan. Lah, sekarang saya nggak peduli kan, sampai nanya tak jawab. Kalau ini kan dikontenin, kalau dikontenin kan nggak cuman sampean, nanti yang dengerin ini kan bisa belajar gitu loh, Mbak. Iya betul. Jadi sampean ngerasa saya ngomongnya sama sampean, tapi kalau ini masuk ke konten kita ngomongnya sama subscriber saya. Subscriber bojoku kan kayak gitu tuh, Mbak. Jadi seperti itu, hal-hal seperti ini itu kenapa harus kita kampanyekan, karena tidak ada yang berbicara tentang hal ini, ataupun ada tapi nggak masif gitu loh. Maksudnya nggak banyak. Makanya kita cerita seperti ini supaya teman-teman itu kalau sakit nggak bingung, nggak takut, nggak panik, tapi tahu alurnya. Itu kan yang paling penting. Begitu, Mbak, ceritanya. Kalau sampean cerita kalau masalah kayak gini boleh ya kan. Kalau bojoku ya urusan libur-libur tadi ya, urusan bayar-bayar sama majikannya. Bojoku kan mantan staff agent. Oh ternyata Mas Andro ini suhunya toh ya. Enggak lah, Mbak, sebenarnya enggak. Cuman saya itu orang jalanan. Jadi saya orangnya kepo. Saya kepo. Jadi setiap ada orang punya masalah itu tak dengerin. Terus aku kepo, aku nanya, dan ilmunya tak bagi-bagi kepada yang percaya sama saya, yang nanya ke saya. Kalau nggak nanya aku presentasi lah yo, dianggap apa tawaran MLM lah. Tapi kalau dia tanya, kalau dia warga 62 emang kepo. Oh, ya tapi kalau keponya sesuatu yang positif kan nggak ada masalah. Kalau keponya garangan kan ya repot, Mbak. Iya betul. Iya. Pinter suhu emang. Itu. Mbak Yuli pawange Mas Andro suhu nih. Hancur ini. Ulone sapa ulone? Ulone ya kene lho. Ulo sawo iki. Oh ya berarti wis jelas ya gitu ya. Jelas. Udah jelas. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya. Siap. Semoga kontennya menghibur dan membantu banyak cucu-cucu yang lain yang membutuhkan. Terima Kalian kasih itu banyak. juga orang-orang hebat yang membantu kita cece ya. Siap. Nanti bisa sampai datangi itu tempat foto hasil, tanya-tanya, konsultasi, mana tahu bisa membantu permasalahan sampean kayak gitu, sakitnya sampean kayak gitu, Mbak ya. Oke, selamat malam. Kasih alamatnya ya. Siap. Oke, selamat malam dan selamat istirahat. Nggak apa-apa, aku juga minta maaf bisanya ngangkat jam malam kayak gini ya. Sun sangat. Yuk. Oke, siap. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, perjalanan hidup ternyata kerja di Hong Kong itu harus menjaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit kita itu kita bawa pulang. Kalau bisa kita pulang itu harus sehat walafiat. Selama kita sakit, pastikan pikiran kita itu tenang,
supaya badan kita mengikuti sehat walafiat. Tuhan sangat sudah mendengarkan. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, umur panjang, terus kelancaran rezeki yang berkah barokah. Amin. Dan selamat malam, selamat tidur, good night. Amin. Bye bye, bye bye darling.